Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga kita semua selalu dalam kondisi baik-baik saja dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Easy Math. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep nilai mutlak. Materi ini biasanya dipelajari di dalam matematika umum, matematika wajib kelas 10 baik SMA, IPA, dan IPS seperti itu. Bahas lebih lanjut tentang nilai mutlak itu sendiri, alangkah baiknya kita tahu dulu, kenal dulu istilah-istilah dalam matematika yang nantinya akan dipakai di dalam materi ini. Yang pertama, istilah variabel. Nah, sering kan kalian dengar tentang apa itu variabel? Biasanya siswa akan menjawab huruf Bu, kebanyakan seperti itu. Padahal jawaban itu kurang tepat ya. Jadi sebenarnya variabel itu apa? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel juga sering disebut dengan peubah. Nah, jadi karena ini lambang pengganti suatu bilangan, jadi nggak harus huruf, bisa juga bentuk gambar, gambar segitiga, kotak, dan sebagainya ya. Kalimat terbuka, apa sih kalimat terbuka? Yaitu kalimat yang memiliki variabel. Jadi ketika ada sebuah kalimat mengandung variabel, maka disebut kalimat terbuka. Lalu persamaan, nah ini sering ya, kalian sering dengar ada persamaan linier, persamaan kuadrat. Apa sih sebenarnya persamaan itu? Persamaan itu adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan sesuai dengan namanya. Karena namanya itu persamaan, maka tandanya sama dengan. Lalu pertidaksamaannya apa? Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda tidak sama. Nah, apa aja tanda tidak sama itu? Bisa lebih dari, bisa kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sama dengan ya. Lalu persamaan linier. Nah, titik beratnya di kata linier. Apa sih yang dimaksud dengan liniernya itu? Persamaan linier adalah persamaan yang setiap sukunya mengandung konstanta dengan variabel berderajat 1. Jadi hurufnya itu pangkat tertingginya 1, yaitu disebut persamaan linier. Pertidaksamaan linier berarti pertidaksamaan yang setiap sukunya mengandung konstanta dengan variabel berderajat 1 ya. Nilai mutlak, nah ini akan kita bahas lebih jauh nanti, yaitu nilai suatu bilangan real atau asli tanpa tanda positif ataupun negatif. Jadi biasanya kan kita tahu bilangan real atau bilangan asli. Bilangan real itu kan selalu ada negatif dan positif ya. Tapi di dalam ini negatif positifnya nggak ada, cuma satu angka aja. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Lalu persamaan linier satu variabel apa sih? Nah, dari katanya itu terlihat bahwa satu variabel, jadi otomatis persamaannya itu mengandung satu variabel saja, bisa X aja atau bisa Y saja ya, seperti itu. Pertidaksamaannya juga sama, pertidaksamaan linier satu variabel adalah pertidaksamaan linier yang memiliki satu variabel. Konsep nilai mutlak. Nah, apa sih konsepnya? Nah, kalian pasti sering ya ditanya tentang jarak. Nih, jarak rumah kalian berapa sih dari sekolah? Atau jarak 2 rumah, jarak kita berdiri dan sebagainya, jarak 2 gedung. Sering kan ditanya, nah jawaban kalian itu kan biasanya angka-angka yang muncul itu adalah angka-angka positif kan? Nggak pernah keluar angka negatif kan kalau ditanya tentang jarak. Nah, lalu, pengukuran jarak antara dua tempat itu nilai tidak pernah negatif. Di dalam matematika, konsep ini dikenal dengan konsep nilai mutlak. Itu konsep yang berkaitan dengan nilai non-negatif dari suatu bilangan. Seperti itu ya. Definisi dari nilai mutlak. Definisinya apa? Nah, di sini ya, misalkan X bilangan real. Nah, ini tanda dari nilai mutlak itu seperti itu garis ya. Ini dibacanya adalah nilai mutlak X didefinisikan sebagai bisa ada X-nya aja, ambil yang di dalam mutlaknya itu jika X-nya itu positif lebih dari sama dengan 0. Atau bisa juga nilainya negatif X jika X-nya itu yang di dalam ininya adalah negatif. Karena nanti negatif kali negatif jadi hasilnya positif. Jadi ada dua ini ya definisinya ya. Nah, contohnya nilai mutlak dari 8 itu positif ya, jadi langsung ambil angkanya aja 8. Nilai mutlak dari negatif 5, nah karena dia negatif maka kita pakai yang kedua nih, negatif dari bilangannya yaitu negatif dikali negatif 5, negatif kali negatif positif, jadi tinggal 5-nya, positif 5 ya. Lalu bagaimana jika nilai mutlak ada operasi
bilangannya. Kita operasikan terlebih dahulu. 6 dikurangi 9 berapa? Negatif 3 ya. Nilai mutlak dari negatif 3 yaitu kayak tadi, yaitu 3. Contoh lainnya. Nah, misalnya tentukan nilai mutlak X min 4 untuk X bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, tadi definisinya sudah tahu ya, ada di ini. Nah, kita bikin pertama tulis apa adanya di dalam soalnya, yaitu di dalam nilai mutlaknya apa? X min 4, maka tulis X min 4 jika, nah syarat pertama itu yang di dalam nilai mutlaknya itu berapa? Lebih dari sama dengan 0. Jadi kita tulis jika X min 4 yang di dalam nilai mutlaknya lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, nilainya negatif seperti definisinya negatif X. Nah, negatif dari yang di dalam nilai mutlaknya tulis X min 4 jika tadi yang di dalam nilai mutlaknya adalah yang syarat kedua itu kurang dari 0. Bisa disederhanakan menjadi, nah, untuk yang pertama ini udah sederhana ya, jika nah tinggal ininya aja. Untuk syarat itu sendiri itu sebelah kiri harus X aja, yang sebelah selain X-nya itu pindahkan dulu. Jadi X min 4, min 4-nya itu kita pindah ruas ke kanan, jadi apa? Positif ya. Jadi hasilnya X min 4 jika X lebih dari sama dengan 4. Yang kedua ini dioperasikan terlebih dahulu, negatif dikali X jadi negatif X. Negatif kali negatif 4 jadi positif 4. Jika ini juga sama, biarkan sebelah kiri X-nya aja, jadi negatif 4-nya pindah ruas, jadi hasilnya X kurang dari 4. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lalu contoh berikutnya dalam kehidupan sehari-hari. Pada musim penghujan beberapa waktu yang lalu telah terjadi kenaikan debit air di Sungai Citarum. Nah, tentang kenaikan debit, penurunan debit itu erat kaitannya dengan nilai mutlak karena nilainya tidak pernah negatif ya. Ambang batas normal debit air di sungai tersebut berkisar 400 meter kubik per detik sebagai acuan untuk menentukan status kewaspadaan banjir di sungai itu. Jadi kalau melebihi dari ini berarti waspada gitu ya, waspada banjir. Kalau kurang sih aman gitu, seperti itu. Lalu yang ditanya, tentukan fungsi nilai mutlak peningkatan dan penurunan debit air tersebut dengan perubahan dalam meter kubik per detik. Nah, karena kita nggak tahu debit air yang berlangsung itu berapa, kita misalkan aja X adalah debit air sungai, sedangkan ambang batas normalnya sudah diketahui dalam soal, yaitu tadi berapa? 400 meter kubik per detik. Lalu fungsinya, fungsi untuk peningkatan penurunan debit airnya bisa kita notasikan dengan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak dari X min 400 ya, seperti itu. Jadi, jika X-nya lebih dari 400 maka disebut peningkatan ya. Sedangkan kalau X-nya kurang dari 400 maka itu namanya penurunan ya, seperti itu. Tinggal nanti berapa, seperti itu. Berapa nilainya, penurunan peningkatannya, seperti itu. Lalu bagaimana cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak? Misalnya saya contohin gambar grafik fx sama dengan nilai mutlak x. Nah, langkah pertama kita butuh bantuan tabel ya. Tabel itu berisi apa? Ambil x negatif dan x positif perwakilannya ya. Boleh banyak, boleh atau sedikit aja juga boleh. Yang penting ada perwakilan dari yang negatif dan positif dan berurutan seperti itu. Lalu kita nyari y-nya, yaitu apa? Sama aja dengan fx ya, yaitu nilai mutlak dari x. Jadi kita tinggal substitusikan x-nya. X-nya ketika negatif 5 berarti nilai mutlak dari negatif 5. Tadi udah dibahas, nilai mutlak dari negatif berarti jadi positif, yaitu angkanya 5. Begitu juga nilai mutlak dari negatif 4, yaitu 4, dan lain sebagainya. Nilai mutlak dari 5 yaitu 5. Lalu berikutnya kita pasangkan x, y karena kita mau menggambarkan di grafik kartesius ya. Ingat pasangannya x, y, jangan kebalik, x dulu. X-nya berapa? Negatif 5, y-nya berapa? 5. Jadi negatif 5,5, negatif 4,4, negatif 3,3 dan seterusnya. Lalu kita gambarkan di grafik kartesiusnya. Sering sekali saya menemukan siswa itu fungsinya bentuknya linear atau pangkatnya 1, tapi grafiknya itu jadi bengkak-bengkok ya. Padahal atau melengkung seperti itu. Padahal kalau misalnya pangkatnya 1, maka grafiknya itu harusnya grafik garis lurus. Nah, kemungkinan kesalahan di mana? Yaitu ada di skala ya. Pertama, nih diingat, sumbu horizontal itu adalah nilai dari X. Sedangkan yang vertikal itu adalah nilai dari Y. Pertama itu dulu pahami. Nah, lalu skala.
Jika kalian satu kotak ini mau 0, 1, maka berikutnya juga ini kan loncatnya 1, berarti berikutnya harus sama, yaitu loncatnya 1. Jangan sampai 0, 1, 3. Nah, 1 ke 3 kan 2 angka, sedangkan 0 ke 1, 1. Itu nggak boleh, itu skalanya nggak sesuai, berarti nanti gambarnya tidak benar nanti jawabannya. Jadi skalanya harus benar dulu ya, kalau kita mau mengerjakan grafik itu. Begitu juga yang sumbu Y, skalanya harus sama. Ini 0, 1, berarti ini lanjutnya ke 1, 1, 1, seperti itu. Boleh nggak kalau misalnya 0, 2, 2, 4, boleh itu loncat 2, maka 2 semua, seperti itu. Berikutnya kita lihat dari pasangan yang tadi sudah kita bikin. Negatif 5,5. Ingat, yang pertama itu negatif 5 itu X-nya. Kita lihat X-nya yang di sumbu horizontal, negatif 5. Lalu Y-nya berapa tadi? 5. Ke atas ya 5 tuh, ketemu di titik ini, titik E. Begitu juga negatif 4,4, negatif 4, X-nya, Y-nya adalah 4, seperti itu. Lalu hubungkan di titik tadi. Hubungkan setelah semuanya dikasih titik itu, dihubungkan garis lurus ya. Ingat, karena ini persamaannya linear, maka bentuknya adalah garis lurus, seperti itu. Fungsinya linear soalnya. Nah, bagaimana menggambar grafik fx sama dengan nilai mutlak dari x-2? Nah, sama kayak tadi, kita ambil perwakilan X dulu, positif dan negatifnya, lalu kita substitusikan ke bentuk fungsinya, yaitu Y sama dengan nilai mutlak X-2. Substitusikan X-nya ketika negatif 3 misalnya. Nih, negatif 3, X-nya diganti nih, negatif 3 dikurangi 2 kan negatif 5, dimutlakin, jadi hasilnya 5. Negatif 2 dikurangi 2, berapa? Negatif 4 kan, dimutlakin, jadi hasilnya 4. Misalnya 0, X-nya 0, 0 dikurangi 2 kan negatif 2, dimutlakin, jadi 2. Kalau 7 misalnya, 7 kurangi 2, 5, nilai mutlak dari 5 ya tetap 5, seperti itu. Lalu pasangkan lagi X, Y, X-nya dulu, negatif 3,5, negatif 2,4 dan seterusnya. Lalu kita bikin di grafik kartesius, sama ya, ininya harus sama, yang X-nya, yang Y-nya, skalanya harus sama, loncatnya mau berapa angka. Lalu kita lihat pasangan tadi, yang pertama negatif 3,5. Negatif 3, X-nya dilihat dulu. Ya, tadi negatif 3, X-nya dilihat dulu. Negatif 3 berarti X-nya yang sumbu horizontal, lalu 5-nya dilihat. Nah, di sini ketemu ya. Lalu negatif 2, X-nya negatif 2, Y-nya 4. Semua dibikin tuh yang ini pasangan X, Y tadi. Lalu tinggal kita hubungkan antar titiknya, akan didapat bentuk hasil kartesius grafik garis lurus ya, tuh grafiknya garis lurus, karena tadi pangkat tertingginya ini merupakan fungsi linear, jadi otomatis ini bentuknya garis lurus. Nih di rumah, mudah-mudahan penjelasan yang tadi saya berikan itu bisa buat kalian mengerjakan soal-soal ini di rumah ya. Sekian dulu, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian, saya cukupkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.